Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, jumpa lagi bersama Miss Mega dalam video live skill pekan ini. Nah pekan ini live skill kita akan membahas tentang cara merawat tanaman dan tumbuhan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai live skill kita pada pekan ini, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita dalam hal merawat tanaman dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran live skill hari ini adalah: satu, teman-teman mampu memahami cara merawat tumbuhan dengan benar. Yang kedua, teman-teman mampu mempraktekkan cara-cara merawat tumbuhan dan tanaman yang tepat dan benar. Nah, teman-teman, pasti kita bertanya nih, untuk apa sih kita merawat tanaman dan tumbuhan? Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah Allah tentukan, yaitu kita tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan. Kenapa? Karena jika kita memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan, dapat mengakibatkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan. Jika sudah mengalami penurunan, maka yang terjadi dapat menyebabkan kepunahan, ya. Dan selain itu, teman-teman, selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara yang baik untuk merawat tanaman dan agar itu semua tidak punah, ya. Nah, teman-teman, selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib banget mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat dan menjaga tumbuhan. Untuk apa? Seperti yang tadi, supaya tidak terjadi kepunahan dan tumbuhan akan hilang. Makanya kita wajib tahu bagaimana cara merawat tumbuhan yang benar. Teman-teman, berikut tata cara menyayangi tanaman, ya. 1. Kita harus melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari secara secukupnya. Ketiga, memberikan pupuk dan hindari pupuk kimia. Keempat, memberikan cairan anti hama. Yang kelima, memberikan nutrisi untuk tanaman. 6. Tidak memotong tanaman secara sembarangan. 8. Menjaga kualitas tanah. 9. Mengontrol suhu kelembapan. 10. Menjaga kebersihan di sekitar tanaman. 11. Jauhkan dari sumber sirkulasi udara. 12. Rutin melakukan rotasi tanaman. Dan terakhir, yang ke-13 adalah memotong rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Oke teman-teman, Miss Mega akan jelaskan satu persatu penjelasan bagaimana tata cara merawat tanaman dan tumbuhan yang benar. Yang pertama, kita harus melakukan penyiraman secara teratur. Bagaimana manusia, tumbuhan hidup juga membutuhkan air untuk tumbuh kembangnya. Penyiraman dapat dilakukan di pagi dan di malam hari. Lalu siram tanaman secara teratur. Dan yang paling penting, siram tanaman secara secukupnya. Tidak juga terlalu airnya banyak ya. Dan hindari air menggenang di dalam tanaman. Teman-teman, selanjutnya cara yang kedua. Untuk yang kedua ini adalah memberikan sinar matahari secara secukupnya. Teman-teman, kita harus tahu jumlah sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman berbeda-beda, teman-teman. Nih, misalnya 1. Sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan tanaman buah-buahan ini membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari, ya. Sinar matahari secara langsung. Lalu misalnya tanaman hias membutuhkan kurang lebih 4 jam sinar matahari secara langsung. Dan yang paling sedikit nih, teman-teman tahu tanaman kaktus? Ya, tanaman kaktus yang berduri itu dia hanya membutuhkan kurang lebih
2 jam sinar matahari secara langsung. Selanjutnya adalah cara yang ketiga, yaitu memberi pupuk. Teman-teman, kita harus menghindari penggunaan pupuk kimia dalam merawat tanaman dan tumbuhan. Nah, para ahli menyarankan agar kita menggunakan pupuk yang terbuat dari alam, misalnya bisa pupuk kompos, bisa pupuk kandang, dan lain-lain ya. Pupuk kompos itu dihasilkan dari sisa daun ya, atau kalau pupuk kandang dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Nah, cara merawat tumbuhan yang keempat adalah menyemprotnya dengan cairan anti hama atau yang namanya disinfektan. Untuk apa? Agar hama yang ada di tumbuhan itu mati ya. Jangan sampai hama tersebut memakan tumbuhan dan akibatnya tumbuhan kita akan mati. Itulah penggunaan cairan disinfektan ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman, misalnya nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah tidak memotong bagian tumbuhan secara sembarangan. Jadi teman-teman boleh memotong bagian tumbuhan asal misalnya saat yang daunnya kering atau tumbuhannya sudah daunnya layu, itu boleh dipotong ya. Nah teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita menjaga kualitas tanah dengan cara kita rutin mengganti media tanah pada tanaman yang kita pelihara ya. Cara selanjutnya yaitu mengontrol suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Nih misalnya contohnya ya teman-teman, kita nggak boleh memilih tanaman, kita kan suhunya panas, kita memilih tanaman yang sesuai dengan suhu di lingkungan kita. Misalnya kita mau menanam stroberi, maka stroberi itu cocoknya di suhu udara dingin ya. Jadi sebaiknya teman-teman, tanaman yang akan kita pilih adalah yang menyesuaikan dengan suhu di lingkungan kita ya. Cara selanjutnya yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu kita harus menghindari tumpukan sampah yang ada di sekeliling tanaman karena itu juga dapat mengganggu tumbuh kembangnya tanaman ya. Dan teman-teman misalnya jika ada rumput di sekitar tanaman boleh dicabut agar tidak mengganggu perkembangan dari tanaman itu. Nah, selanjutnya adalah memangkas rumput liar di sekitar tanaman. Karena teman-teman, rumput liar di sekitar tanaman dapat mengambil nutrisi dari tempat tanaman tersebut. Jadi, tanaman kita tidak berkembang, ya. Nah, teman-teman, kesimpulan life skill kita hari ini adalah merawat tanaman yang merupakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur dari Allah, ya. Salah satunya agar tanaman tidak punah, maka kita harus rawat dengan benar ya. Oke teman-teman, tugas life skill selanjutnya adalah silahkan teman-teman kirimkan foto atau video teman-teman sedang merawat tumbuhan. Misalnya nih, satu memotong rumput boleh ya, atau menyiram tanaman, atau juga memberikan pupuk, itu bisa banget ya. Nah teman-teman dapat melakukan kegiatan ini nggak sendiri loh, teman-teman juga dapat mengajak adik, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Oke, jadi tunggu ya, silahkan kirimkan foto atau video teman-teman ke guru wali kelas masing-masing. Oke, nah teman-teman selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.